Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang dasar listrik dan elektronika. Adapun sub pokok bahasan kita hari ini yaitu penerapan konsep dasar listrik dan elektronika. Tolong kalian simak pembelajaran hari ini dalam bentuk video. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, perlu kalian ketahui adalah listrik dan elektronika itu sebagai basis teknologi. Contohnya adalah televisi yang sering kalian tonton, radio yang sering kalian dengar, komputer yang sering kalian gunakan sebagai media apapun, printer, faksimil lampu lalu lintas yang sering kalian lalui, lampu penerangan jalan maupun lampu penerangan yang ada di rumah kalian, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, dari semua uraian di atas membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak lepas dari namanya perangkat yang menggunakan listrik dan elektronika sebagai dasar teknologinya. Nah, apa itu elektronika? Mungkin tidak asing di telinga kalian, yaitu ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Nah, alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronika atau electronic device. Contoh piranti elektronika yaitu seperti radio, TV, perekam kaset video atau biasa disebutnya VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, kamera pribadi desktop, komputer laptop, PDA komputer saku, robot, smart card, dan lain-lain. Mungkin kalian sudah tidak asing di telinga kalian atau tidak asing di penglihatan kalian, alat-alat elektronika yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, apa itu listrik? Listrik sudah kalian lihat dan kalian rasakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa sih pengertian listrik? Pengertian kelistrikan merupakan sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, di mana listrik juga dapat diartikan sebagai kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Yang kedua, sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari muatan positif atau saluran positif ke muatan negatif atau saluran negatif. Nah, jadi ada dua jenis muatan listrik yaitu positif dan negatif. Di mana melalui eksperimen muatan sejenis saling menolak dan muatan yang lawan saling tarik-menarik satu sama lainnya. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik biasa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Arus listrik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama namanya listrik arus searah atau DC atau direct current, merupakan aliran arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Biasanya pada umumnya ini terjadi pada sebuah konduktor seperti kabel. Dengan listrik arus searah, jika kita memegang hanya kabel positif, tapi tidak memegang kabel negatif, listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita, atau kita tidak terkena setrum atau sengatan listrik. Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif. Yang kedua, kita
listrik arus bolak-balik atau disebut dengan listrik AC atau alternating current. Merupakan arus listrik di mana besarnya dan arus atau arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik di tangan dengan tegangan di kaki ground membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki, sehingga kita akan mengalami kejutan listrik atau terkena strom. Ya, semoga di antara kalian tidak pernah kena strom ya, karena kena strom itu kalau arusnya lemah itu akan seperti kejutan listrik. Tapi kalau aliran listriknya itu tinggi atau tegangannya tinggi, itu lumayan berbahaya ya anak-anak. Itu tadi adalah arus listrik, yang ada arus listrik yang searah dan ada yang bolak-balik. Yang searah itu namanya DC, yang bolak-balik namanya AC. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih sebenarnya tegangan listrik dan hambatan listrik. Tegangan itu biasa disebut dengan voltase, di mana perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dinyatakan dalam satuan volt. Besarnya ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung ya pada perbedaan potensial listriknya. Suatu tegangan dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Ini tegangan. Kalau hambatan adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Nah, ini anak-anak, ini adalah komponen-komponen elektronika. Mungkin di antara kalian sudah pernah melihatnya. Biasanya kalau kalian suka ngotak-ngatik elektronika atau kalian melihat reparasi atau kalian pernah membongkar suatu, contohnya mungkin radio atau yang lainnya, kipas angin. Nah, ini adalah komponen-komponen elektronika. Yang kecil-kecil ini adalah komponen-komponen elektronika. Apa saja yang termasuk komponen elektronika? Di antaranya adalah resistor. Resistor ini dalam bahasa Belanda disebut dengan weerstand, tahanan atau hambatan. Merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif. Biasanya resistor ini disimbolkan dengan huruf R besar, di mana satuan resistor adalah ohm. Kemampuan resistor yaitu menghambat, disebut juga resistansi atau hambatan listrik. Mungkin resistor ini kalian sudah dapatkan di pelajaran terdahulu yaitu di SMP, jadi tidak asing di telinga kalian apa itu resistor. Berdasarkan penggunaannya, resistor dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu resistor biasa atau nilainya tetap. Ini adalah sebuah resistor penghambat gerak arus yang nilainya tidak dapat berubah, jadi selalu tetap atau konstan. Resistor ini biasanya disebut atau dibuat dari nikelen atau karbon. Jadi ini adalah jenis resistor jenis karbon atau nikelen. Ini nilainya tetap tidak dapat berubah-ubah. Ini adalah contoh realnya resistor biasa atau nilainya tetap. Di slide sebelumnya, kalian sudah melihat simbol resistor. Resistor realnya itu seperti apa? Nah, ini adalah di sana kan kalian melihat ada namanya kode-kode warna pada resistor yang menempel di resistor. Ini adalah kode warna atau penghitungan resistansinya. Ada kode warna, ada applet warna, ada nilainya, ada toleransinya. Nah, kalau kode warnanya di sana kalian slide sebelumnya kalian sudah melihat ada warna hitam, coklat, merah. Ini adalah kode warna yang ada di resistor.
Ibu ulangi, hitam, coklat, merah, itu ada warna-warnanya ya. Oranye, ungu, kuning maaf, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak. Nah, di situ ada nilainya. Nilainya itu hitam itu 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Nah, di situ ada emas. Emas itu 0,1, di mana emas itu toleransinya 10%. Dan perak itu, maaf ya, di sini bukan 1%, tapi 5%. Perak itu nilainya 0,01. Nah, anak-anak, mari kita mencoba untuk menghitung gelang-gelang yang ada di resistor. Perhitungannya untuk contoh di bawah ini adalah resistor dengan 4 gelang warna. Kalian lihat di situ gelang pertama ada coklat, gelang kedua hitam, gelang ketiga hijau, gelang keempat itu adalah hijau, dan gelang kelima adalah perak. Nah, bagaimana perhitungannya? Ibu akan jelaskan sebagai berikut. Kata kunci dari mengerjakan soal di atas yaitu yang pertama adalah pita warna pertama dan kedua itu melambangkan digit pertama atau melambangkan angka. Dan warna pita ketiga menunjukkan pengali atau lebih mudahnya itu banyaknya 0. Dan pita ketiga itu disebut dengan toleransi. Coba kalian lihat tabel di atas. Tabel di atas adalah menunjukkan ada warna, ada angka. Dilihat saja tabelnya itu, kalian bisa menghafalkannya. Untuk trik menghafalkannya, nanti Ibu akan uraikan di bawah ini. Ini ada contoh untuk gelang-gelang resistor. Yang pertama yaitu gelang ke-1 itu warnanya coklat. Jadi menunjukkan angka. Angkanya di situ di tabel adalah 1. Gelang kedua hitam itu angkanya adalah 0. Dan gelang ketiga menunjukkan banyaknya 0. Gelang ketiga adalah hijau, berarti 5. Berarti nolnya ada 5. Nolnya ada 5 itu setara dengan 10 pangkat 5. Dan gelang keempat adalah perak, toleransinya 10%. Nah, kalian nanti tinggal mengalihkan saja nilai resistornya yaitu 10 dikali 10 pangkat 5. Itu hasilnya adalah 1 juta ohm atau kita sederhanakan menjadi 1 mega ohm dengan toleransi 10%. Yang contoh di atas yaitu perhitungan untuk resistor dengan 4 gelang warna. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan untuk resistor dengan 5 gelang warna. Kalian lihat, perhatikan gambar berikut ada 5 gelang warna. Di antaranya gelang pertama menunjukkan warna coklat, gelang kedua warna hitam, gelang ketiga hijau, gelang keempat hijau, dan gelang kelima adalah perak. Sama seperti pengerjaan pada 4 gelang di atas. Nah, untuk 5 gelang, yang pertama yaitu masukkan angka dengan kode warna gelang pertama. Yang kedua, masukkan angka langsung dari kode warna gelang kedua. Yang ketiga, masukkan angka langsung dari kode warna gelang ketiga. Nah, untuk jumlah banyaknya 0 yaitu merupakan kode warna gelang keempat. Atau pangkatkan angka tersebut dengan 10 pangkat N itu anak-anak ya. Nah, dan gelang yang kelima merupakan toleransi dari nilai resistor tersebut. Dari contoh, ini uraiannya. Kalian lihat gelang pertama itu coklat, menunjukkan angka 1. Gelang kedua masih menunjukkan angka, yaitu hitam, menunjukkan angka 0. Gelang ketiga hijau, angka 5. Dan gelang keempat juga hijau, menunjukkan
banyaknya 0. Jadi 5 nolnya. Jadi 10 pangkat N atau 10 pangkat 5. Dan gelang kelima merupakan perak dengan toleransi 10%. Jadi nilainya adalah 105 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah berapa? 10.500 ohm. Kita jadikan mega ohm yaitu 10 pangkat 5 mega ohm dengan toleransi 10%. Sangat mudah ya anak-anak. Kalau kalian cermati dengan tabel di atas, pasti kalian bisa. Ini adalah contoh-contoh lainnya yang kalian bisa kerjakan di rumah sebagai latihan. Silahkan disimak contoh-contoh yang sudah Ibu berikan ini. Nah, untuk menghafalkan atau mempermudah kalian, Bu, saya susah sekali menghafalkan kode-kode warna. Ini Ibu berikan kata-kata sandinya seperti hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Ini biasanya Ibu menggunakan kode-kode seperti ini. Hijau, me, oku, jauh, biung, apu. Atau lebih singkatnya, Ibu menggunakan hijau, mejiku, hibiu, apu. Sangat mudah. Silakan kalian mempergunakan istilah-istilah ini agar kalian lebih hafal antara yang di atas sama yang di bawah. Itu sama, hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Nah, agar kalian lebih fasih mengerjakan soal-soal ini, nanti Ibu akan berikan kalian latihan soal. Nah, itu tadi kalian sudah menghitung resistor dengan kode warna. Nah, untuk sekarang ini, ada resistor yang jenisnya yaitu dengan kode angka. Di mana semakin besar kapasitas resistor atau daya, maka semakin besar juga bentuk fisiknya. Dan biasanya nilai resistansi berupa kode angka sudah langsung dicantumkan di badan resistor. Misalnya saja untuk resistor 5 watt di bawah ini dengan nilai resistansi 22 ohm. Kalian lihat nilainya sudah tercantum di badan resistor. Begitu juga dengan resistor variabel atau jenis potensiometer. Ini sudah dicantumkan biasanya besar resistansi yang ada di badan komponen tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis resistor. Untuk selanjutnya mengenai videonya nanti Ibu akan share ke kalian. Dan di bawah ini ada juga resistor variabel. Dicantumkan dengan kode pengali. VR di bawah berarti 10 kali 10.000 sama dengan 100.000 atau 100 k ohm. Ada juga yang dinamakan yaitu resistor variabel atau berubah. Ini nilainya ini dapat diubah-ubah atau dengan jalan menggeser atau memutar togel pada alat tersebut. Sehingga nilai resistornya dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Berdasarkan jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu potensiometer, rheostat, dan tripod. Ini potensiometer, yang sebelahnya adalah tripod. Ada juga jenis resistor, yaitu resistor NTC dan PTC. NTC itu negatif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. Kalau PTS, positif temperatur koefisien, jika resistor nilainya akan bertambah besar bila temperaturnya menjadi dingin. Kalian lihat yang mana NTC, yang mana PTS. Selanjutnya yaitu ada resistor jenis LDR, yaitu Like Dependent Resistor. Mungkin kalian tidak asing melihat jenis resistor ini. Biasanya resistor ini berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Bila cahaya gelap, nilai tahannya semakin besar. Sedangkan cahayanya terang, nilainya menjadi semakin kecil.
Ini salah satunya yaitu LED biasanya. Ya. Komponen selanjutnya yaitu ada namanya kondensator atau kapasitor. Ini adalah alat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator ini biasanya satuannya yang disebut dengan farad. Kata kondensator masih dipakai hingga saat ini, berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Ini kondensator identik mempunyai dua kaki dan dua kutub ya anak-anak, yaitu kutub positif dan negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung. Ini adalah komponen real dari kondensator atau kapasitor. Yang tengah-tengah itu adalah simbolnya. Selanjutnya yaitu kondensator atau kapasitor. Ini kebanyakan nilai kapasitasnya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya. Kebanyakan berbentuk bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya. Seperti tablet atau kancing baju yang sering disebut dengan kapasitor. Nah, ini adalah kondisi real di lapangan seperti apa kondensator atau kapasitor yang di atas. Yang di bawah ini merupakan lambang kapasitor yang tidak mempunyai kutub. Komponen selanjutnya yaitu dioda. Apa itu dioda? Dioda adalah sambungan bahan positif negatif yang berfungsi terutama sebagai penyearah tegangan. Nah, bahan tipe positif menjadi sisi anode, sedangkan bahan tipe negatif menjadi katode. Ini adalah diode pemancar cahaya LED atau light emitting diode adalah diode yang memancarkan cahaya. Ini kondisi realnya seperti itu dan di bawahnya itu ada simbol dioda. Dioda itu seperti itu simbolnya anak-anak ya. Dioda jenis lainnya adalah dioda foto atau fotovoltaik. Ini digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik searah. Ini contoh komponennya yang ada di sebelahnya. Yang kedua adalah dioda laser yang biasa digunakan untuk membangkitkan sinar laser taraf rendah. Cara kerjanya itu mirip dengan LED. Selanjutnya ada namanya dioda Zener. Ini biasanya digunakan untuk regulasi tegangan, di mana fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Ini adalah contoh komponen yang ada di sebelahnya. Ada yang namanya transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Biasanya transistor ini digunakan pada amplifier, saklar, audio, tegangan tinggi, dan lain-lainnya. Ada juga yang dinamakan dengan integrated circuit atau IC. Apa itu IC? IC adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Biasanya IC ini komponen yang dipakai sebagai otak dari peralatan elektronika. Nah, komponen pada komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan frekuensi 1,8 triliun getaran per detik, terdapat 16 juta transistor. Belum termasuk komponen lainnya ya. Nah, IC ini mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti
telepon, kalkulator, handphone, radio, dan komputer. Begitu banyak penggunaan IC dalam bidang elektronika karena dia merupakan otak dari peralatan elektronika. Nah, ini adalah PCB. Apa itu PCB? PCB adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Nah, papan sirkuit cetak dapat digolongkan atas beberapa jenis berdasarkan yang pertama susunan lapis. Ada lapis tunggal, ada lapis ganda, ada multilapis, ada yang 4, 6, dan 8 lapis. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu keras, lunak atau fleksibel, gabungan keras dan lunak. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat seperti apa sih PCB, papan sirkuit yang penuh dengan logam. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai komponen elektronika. Untuk selanjutnya, silahkan kalian lihat video pembelajaran Ibu berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.